Nah ini kecintaan, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para aulia, cinta kepada ulama, cinta kepada solihin. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Hadza huwa din. Ini agama. Agama yang kita kenal ngajarkan kita untuk cinta dan ta'zim kepada orang-orang yang mulia. Termasuk nih kita kumpul di sini, ini syiar Islam. Syiar Islam. Rasul, agama Islam yang memerintahkan kita untuk cinta dan hormat kepada ahli din. Seperti Syekhna Kiai Nawawi Denci ini. Kita diajar untuk cinta dan hormat dan mengagungkan Kiai Nawawi Denci. Mengagungkan para ulama, mengagungkan para solihin. Ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bilang, al-ulama warathatul anbiya. Ulama, mereka pewaris nabi-nabi. Nabi ngomong begini apa tujuannya? Kalau bukan untuk menanamkan di hati umat respek dan rasa hormat kepada para ulama. Nabi juga menyebutkan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku, mereka bagaikan para nabi-nabi Bani Israel. Nabi juga bilang, ahlul Quran. Kamu mau tahu tentang ahlul Quran? Hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah, yang paling istimewa hubungannya dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Hum ahlul Quran. Subhanallah. Mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan kita bagaimana respek kepada para sahabat, respek kepada para Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita menghormati istrinya Nabi Muhammad. Wa azwajuhu ummahatuhum. Para istrinya Nabi, mereka adalah ibunda bagi kaum mukminin. Sehingga para sahabat Rasulullah yang usianya udah lanjut, udah tua, kalau ketemu Siti Aisyah, manggilnya apa? Umi. Ya ummah, wahai ibunda, wahai ibunda. Sampai Nabi bilang kepada para sahabat, khudhu syatr dinikum min Humaira. Ambil setengah bagian dari agama kalian dari Humaira, dari Siti Aisyah. Enggak tanggung-tanggung. Setengah agama ini ambil dari Siti Aisyah. Ada sisi Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Tapi ada sisi dari Rasulullah yang cuma disaksikan oleh keluarganya Nabi Muhammad. Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juru bicara para istrinya Nabi Muhammad, Siti Aisyah. Mau tahu tentang Rasulullah bersama istrinya, bersama keluarganya, tanya tentang Siti Aisyah. Mau tahu tentang Rasulullah bersama keluarganya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bab Madinatul Ilm, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Wahakadha, itu istilahnya jubirnya mereka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha. Nabi yang nanamkan respek dan penghormatan kepada istrinya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Sayyidatuna Aisyah. Padahal beliau adalah yang paling muda dari istrinya Rasulullah. Yang paling muda Siti Aisyah. Waktu Rasulullah wafat usianya masih belasan tahun. Ke Madinah itu usianya sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah wafat usianya Siti Aisyah masih 19 tahun. Radhiyallahu anha warḍaha. Nabi bilang kepada senior sahabat, ambil setengah agama kalian dari Humairah, dari Aisyah. Ngajarkan respek. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain, kalau datang kepada Siti Aisyah, datang kepada Siti Aisyah dari balik tabir, minta ilmu kepada Siti Aisyah, minta izin kepada Siti Aisyah, minta doa kepada Siti Aisyah, sampai Sayyidina Ali memanggil Siti Aisyah, ya ummah, kaif halukum ya ummah, bagaimana kabarmu wahai ibunda. Sayyidina Ali lebih tua daripada Siti Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghormatan, respek dan adab dan etika tersebut kepada istrinya Nabi, kepada para sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat diajar bahkan untuk menghormati orang yang dianggap junior di tengah-tengah mereka. Nabi lagi duduk di satu majelis, terus Nabi bilang kepada sahabat, situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nabi bilang, yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah. Ini sebentar lagi yang masuk ke ruangan ini penghuni surga. Mereka penasaran siapa? Nggak taunya yang masuk orang yang biasa-biasa aja, namanya juga nggak ada. Nggak ketahuan namanya siapa. Rajul min ahlil jannah. Nggak taunya orang yang nggak dikenal. Ini orangnya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Amr penasaran. Dia datang ke orang tersebut, bilang saya lagi punya masalah sama istri saya.
saya mau nginep di rumah kamu. Boleh. Padahal nggak ada masalah, cuma mau menyelidiki apa yang orang punya sampai dipuji oleh Nabi Muhammad. Tinggal 3 hari di situ, lihat tahajudnya biasa, sholatnya biasa, ngajinya biasa, wiridnya biasa. Sampai akhirnya ditanya, ya akhi, sebenarnya saya nggak punya masalah sama keluarga. Cuma saya menyelidiki kamu. Rasul bilang kamu min ahlil jannah. Kamu ada menyembunyikan amalan tertentu yang saya nggak tahu? Dia bilang, ya akhi, katanya ini orang, saya nggak punya apa-apa kecuali yang kamu lihat. Ya sholat saya cuma segitu, ibadat saya cuma segitu. Pasti ada sesuatu yang mungkin ada satu hal. Apa? Saya nggak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada siapapun juga. Bilang bihadza fuqtana. Dengan amalan yang semacam ini kamu mengungguli kita semuanya. Tidur malam hari nggak ada benci kepada siapapun juga. Subhanallah. Nabi membangun di dalam hati para sahabat beliau untuk respek bahkan kepada orang yang dianggap biasa-biasa aja. Menggali sisi keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah. Sampai Nabi bilang, ashabi kan nujum bi ayyihi mugtadaitum ihtadaitum. Sahabatku semuanya bagaikan bintang-bintang di langit. Bintang di langit. Tapi ini yang unik nih, Baitul Qasid adalah kalimat Nabi Muhammad, bi ayyihi mugtadaitum ihtadaitum. Kamu boleh pilih, mau ngikutin yang mana saja kamu dapat hidayat. Mau ikutin sahabat yang paling agung, Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Al-Khattab, atau Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib, atau sahabat yang paling junior, yang paling di bawah tingkatannya. Siapapun kamu pilih sahabat Rasulullah, begitu kamu dapat hidayat. Idolakan sahabat Nabi yang mana aja, walaupun yang paling bawah, ihtadaitum, kamu dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Bi ayyihi mugtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mencontoh dari sahabatku, kalian mencapai hidayat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fil Bukhari, misal hadhil ahadits katsirah, banyak hal yang semacam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bilang, ahlu baiti kasafinatin nuh, man rakibaha naja, man takhalafa anha gharik. Ahli baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh, yang naik di dalamnya selamat, yang enggak mau naik di dalamnya tenggelam. Bahkan walaupun cucu sendiri, walaupun ahli bait sendiri, itu Nabi Nuh, putranya sendiri, enggak naik bahtera, tenggelam. Ular naik bahteranya Nabi Nuh, kodok naik bahteranya Nabi Nuh. Bahkan maaf-maaf, hewan tikus, hewan anjing, hewan babi naik bahteranya Nabi Nuh, selamat. Tapi yang enggak mau naik, walaupun anak sendiri, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, nah ahlul baitku seperti bahteranya Nabi Nuh, yang naik di dalamnya selamat, yang enggak naik di dalamnya maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan celaka. Terus ulama menyebutkan tentang 2 hadis ini, hadis sahabat, hadis ahlul bait. Di zaman yang semacam ini, di mana fitnah itu seperti badai, gelap gulita, badai yang dahsyat. Orang kalau lagi badai dan gelap gulita, apa yang diperlukan? 2 hal, bahtera yang kuat dan juga penunjuk arah yang akurat. Bahtera yang kuat, ahlul baitnya Rasulullah. Penunjuk arah yang akurat, nah itu sahabatnya Nabi Muhammad. An-nujum, sebagai penunjuk arah. Subhanallah, penunjuk arah. Ini diperlukan di zaman yang semacam ini. Zaman fitnah, zaman bencana, zaman di mana fitnah bukan mendera fisik, tetapi mendera akal dan hati sanubari manusia. Yusbih mu'minan yumsi kafiran, yumsi mu'minan yusbih kafiran, waliyadzubillah min dzalik. Itu yang diperlukan ya 2 hal, bahtera yang kuat dan penunjuk arah yang akurat. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Masya Allah, beruntung Kiai Nawawi Denci rahimahullah rahmatul abrar, orang yang hidup dengan Al-Quran, kesehariannya dengan Al-Quran, kecintaannya yang luar biasa terhadap Al-Quran, mendidik santri-santri Al-Quran. Masya Allah, Nabi menyebutkan orang terbaik, orang yang terbaik, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Udah cukup ini testimoni dari Nabi Muhammad, pernyataan dari Nabi Muhammad. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Oh Masya Allah, pesantrennya beliau
kemudian juga tempat tahfidz yang beliau bina, niat salihah yang beliau pupuk, Masya Allah. Saya ingat entah berapa tahun yang lalu, entah 12 atau 13 tahun yang lalu, Kiai Nawawi Denci mengundang saya, ada peletakan batu pertama di daerah mana itu? Di salah satu tempat beliau itu, saya juga udah lupa, ada 12 atau 13 tahun yang lalu, peletakan batu pertama. Waktu itu acaranya sore hari, waktu kita turut hadir, tempatnya lumayan cukup luas, Masya Allah. Niat yang besar, dan dengan niat tersebut Allah Ta'ala wujudkan manfaat yang luas di tengah-tengah masyarakat. Sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Wa khairukum khiyarukum, kata Rasul SAW, ahasinukum akhlaqa, dan yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Ini Kiai Nawawi Denci, ahli Al-Quran, itu udah kebaikan yang luar biasa. Ditambah lagi, plusnya lagi, akhlaknya yang luar biasa. Enggak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik. Enggak keluar dari perbuatannya kecuali perbuatan yang baik. Santun, dekat dengan semua lapisan masyarakat, dengan para ulama, dengan para masyayikh. Kita dengar guru-gurunya beliau tadi. Ya. Dengar ada ulama, ada syekh, beliau datang berkunjung, Masya Allah, mengambil ilmu, menimba ilmu dari para ulama, dari para masyayikh. Baik yang lebih senior ataupun seumur dengan beliau. Radhiyallahu anhu wa hakadha. Ilmunya Rasulullah SAW yang mewariskan tawadhu dan mahabbah dan ta'zim tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga beliau dan juga pesantren yang beliau tinggalkan ini, wabil khusus kepada putra, putri dan sanak famili, istri beliau dan keluarga beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat ini tetap berkah sampai yaumil qiyamah. Senantiasa lahir dari tempat-tempat yang semacam ini para ulama, para huffadzul Quran, para ahli Al-Quran, alladzina hum ahlullah wa khasatih. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yubarik ma'ahidana, yubarik masajidana. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yudabbir bi ahsan tadabir, yaltuf bina fi ma jarat bihil magadir, yassir kulla asir fa taysirul asir alaihi yasir, bi haqqil basyirin nadhir wa sirajil mudir. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaktub lana lakum al khairat wal masarat was sa'adat fi dunya wal akhirat. Ij'alna wa iyyakum mahdiyin muhtadin ghairu dhalin wala mudhillin, yahdina fi man hadah, yar'ana fi man ra'ah, tawallana fi man tawallah, ij'alna min awliyahu wa asfiya bi haqqi mustafa, wa ij'alna min al-muhibbin al-mahbubin as-sadiqin al-mukhlisin al-mukhlasin al-mustafain al-akhyar bi nabil mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa ala kulli niyatin salihah jami'an fi dunya wal akhirah dafi'a min kulli syarr jalibah li kulli khair wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات ووفقنا للعمال بالباقيات الصالحات. أعنا على ذكرك، أعنا على شكرك، أعنا على حسن عبادتك، وأعنا على تلاوة كتابك، أعنا على الخشوع، أعنا على الركوع، أعنا على السجود، أعنا على الحضور، أعنا على العبادة، أعنا على تلذذ بمناجاتك وتلذذ بتلاوة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وارزقنا الأنس بك وبتلاوة كتابك وبذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.